dari sama dengan ini kan solusinya tuh U kurang dari setengah atau ini. Dan U lebih dari sama dengan ini. Nah, berarti ya ini kan bacanya kan U eh, lebih dari min setengah dan si U-nya itu kurang dari sama dengan ini setengah. Nah, dari sini kan kita punya ini X per X min 1. Ini kan kita punya ini. Oh, min 3/2. Ini lebih dari sama dengan min setengah. Terus nanti ini jadi begini X per X min 1. Ini jadi min 1 nanti. Terus dikali silang saja nanti ini jadi minus X min 1. X min 1 lebih dari sama dengan 0. Ini nanti jadi 1 per X min 1 lebih dari sama dengan 0. Dan ini kalau kita cek ini nanti solusinya itu ini kan ini nanti begini. Ini 1, ini plus. Nah, ini karena lebih dari sama dengan 0 berarti ini ke sini. Nanti solusinya itu ini satunya tidak masuk karena tidak boleh ada pembagian dengan 0. Jadi ini X lebih dari 1 untuk yang bagian sini. Nah, kemudian yang satu laginya itu X per X min 1 itu minus 3/2. Ini kurang dari sama dengan setengah. Nah, ini kita setengahnya ke kiri kan nanti ini jadi X min 1 ini kan min 1,5 minus 1,5 kan jadi minus 0,5 kan jadi minus 2 ini tuh nanti. Dan ini jadi X per X min 1 dikurangi 2 kali X min 1 kurang dari sama dengan 0. Dan ini nanti jadi min X plus 2 ini yang atasnya. Terus bawahnya X min 1 kurang dari sama dengan 0. Ini kalau yang atas itu pembuat nolnya itu 2, terus yang bawah itu 1, karena penyebut itu tidak boleh 1, ini berarti kosong. Terus yang ini kurang dari sama dengan dan akibatnya ini boleh ini di titik gini. Nah, oke, sekarang kalau kita masukkan 0 ke sini ini kan jadi plus yang atasnya, terus yang ini jadi negatif. Kalau kita masukkan 0 berarti yang ini plus dibagi minus kan ini negatif. Nah, terus ini jadi. Nah, karena ini kurang dari sama dengan, berarti itunya yang negatif. Nah, berarti begini. Nah, berarti ini solusinya itu X kurang dari 1 atau X lebih dari sama dengan 2. Nah, berarti solusinya itu X lebih dari 1 dan ini ya X kurang dari 1 atau X lebih dari sama dengan 2. Jadi maksud dan ini jadi harus memenuhi ini dan memenuhi ini gitu. Nah, supaya memenuhi ini dan ini sekaligus, yang mana? Nah, berarti kan yang bagian ini ya, X lebih dari sama dengan 2. Berarti solusinya HP-nya itu ya ini ya, X lebih dari sama dengan 2. Atau bisa ditulis juga begini. Oke. Ada pertanyaan?
Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini suatu kaleng tanpa tutup berbentuk tabung memiliki luas permukaan 100 cm persegi. Nyatakan volume kaleng tersebut sebagai fungsi dari jari-jari alas dan tentukan daerah asal fungsi tersebut. Oke, di sini ini kan tabung ceritanya. Nah, ini tanpa tutup, kaleng tanpa tutup. Berarti ininya eh, terbuka gitu. Nah, terus berarti di sini terus luas permukaannya itu sama dengan 100 cm persegi. Nah, ini misalnya jari-jari yang alasnya itu ini R. Nah, berarti kan kita punya hubungan ini ya, L itu sama dengan, seperti ini kan R, ini H misalnya. Ini tingginya H. Nah, berarti L itu sama dengan PR kuadrat ditambah 2πh ya, 2πRH. Nah, berarti di sini 100 sama dengan PR kuadrat plus 2. Nah, berarti H-nya itu sama dengan 100 minus PR kuadrat per 2πR. Nah, eh, kan yang ditanyakan, nyatakan volume kaleng tersebut sebagai fungsi jari-jari alas dan tentukan daerah asal fungsi tersebut. Nah, berarti kan kalau volume itu V, nah berarti kan volume itu kan PR kuadrat dikali H kan. Nah, berarti ini karena ya dia dinyatakan dalam fungsi jari-jari, berarti ini H-nya itu kita ubah jadi yang di sini. Berarti V R kuadrat dikali 100 minus VR kuadrat per 2VR. Nah, ini berarti ini jadi R per 2 kali 100 minus VR kuadrat. Ini untuk yang bagian V-nya. Nah, sekarang kan tentukan daerah asal fungsi tersebut. Nah, ini kan kalau logikanya kan H itu kan ini harus positif ya, terus ya V harus positif, itu R harus positif. Nah, ini eh, di sini yang gampang mana ya? Yang gampang ya sama aja sih. Nanti dua syarat ini akan menghasilkan hasilnya sama. Hasilnya itu sama nanti syaratnya itu. Nah, syarat yang ini tuh nanti menghasilkan hasil yang sama yang dua ini. Nah, kita ambil salah satu aja, misalnya kita ambil yang V ya. Yang V ini kan ini harus lebih dari 0 ini. Nah, berarti di sini ya karena R-nya itu positif gitu. Nah, berarti si karena oh, karena R positif, jadi maka si ini 100 minus VR kuadrat ini harus positif. Nah, berarti ini ya R-nya nanti pakai perhitungan ini nanti R-nya itu di antara 10 per akar Pi dan ini.
minus ini itu 10 per akar V ini. Nanti menggunakan perhitungan. Nah, karena R-nya positif, berarti yang diambil yang ini ya. Berarti karena R positif, jadi ya ini haruslah ini R. Oke, ini berarti daerah asalnya ini. Kalau ditulis ya dV ini sama dengan ini. Sama dengan 0,10 per akar V. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di sini diberikan grafik fungsi f sebagai berikut. Nah, tentukan grafik tersebut untuk membuat sketsa grafik fungsi g berikut. Oke, di sini untuk bagian A, gx sama dengan fx min 2. Nah, kalau ini kan di sini saya sudah salin ulang si grafik f-nya itu ini. Nah, ini kan fx min 2 gitu. Gx-nya itu. Nah, berarti kalau untuk yang ini misalnya soal A, ini kalau fx min 2 itu berarti geser ke kanan ya, betul. Nah, ke kanan sejauh 2. Nah, berarti ini grafiknya nanti si ujung sini ini jadi di sini. Terus ini 1 di sini, 0 jadi 2 di sini. Terus ini min 1 ini jadi di sini. Terus ini min 2, min 1 ini jadi ke kanan sejauh 2 di sini, berarti terus ini min 3, min 3,0 tambah 2 menjadi di sini. Nah, berarti nanti si grafiknya kalau di sini ada 4 di sini sama. Nah, ini berarti si grafiknya nanti begini. Ini. Baik. Ini GX gitu. Nah, untuk yang bagian B, GX sama dengan fx plus 1. Nah, kalau ini kan fx plus 1. Nah, ini sebenarnya kan kalau ditulis, ya ini juga bisa seperti ini ya. Atau ya, gampangnya sih, si grafiknya itu ini digeser ke atas sejauh 1 ini tuh, setara dengan itu. Nah, berarti kalau grafik fx-nya itu kita geser ke atas sejauh 1, ini jadi kira-kira seperti ini. Ini asalnya 0,1, nah berarti jadi 0,2 di sini. Nah, terus ini asalnya 1,0, ini berarti jadi 1,1, berarti di sini. Oh, nah ini 2,1 di sini tuh, berarti kalau 2,1 ini jadi 2,2 karena dia geser ke atas sejauh 1. Nah, terus ini di sini min 1,0 ini geser ke atas sejauh 1, berarti jadi min 1,1 di sini. Terus ini asalnya min 2,1 kita geser ke atas sejauh 1 jadi min 2,0. Min 3, min 1 ini kita geser ke atas sejauh 1 jadi min 3.
min 3,0 digeser ke atas sejauh 1 jadi min 3,1. Ini jadi begini. Nah, ini menjadi grafiknya seperti ini. Ini ke X-nya info seperti ini. Oke, ada soal ini. Oh, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Tentukan nilai limit berikut jika ada. Nah, jika grafik fungsi f seperti terlihat di bawah ini. Oke, di sini untuk yang A, limit x menuju 0 dari fx. Oke, kita lihat di x sama dengan 0 itu grafik fx-nya itu seperti apa. Di sini kalau kita lihat ketika x-nya itu mendekati 0 dari kiri, ini si fx-nya itu menuju 0. Nah, terus kalau kita dekati dari kanan, ini si fx-nya itu juga menuju 0 gitu ya. Nah, berarti untuk yang bagian A ini jawabannya itu limit x menuju 0 dari fx itu sama dengan 0. Nah, kalau yang B, ini limit x menuju 1 dari fx. Nah, limit x menuju 1. Kita lihat sekitar x sama dan 1 itu bagaimana. Nah, kalau kita lihat dari grafik sini, ketika x-nya itu menuju 1 dari kiri, ini seperti ini ya berarti. Nah, ini menuju sini ya, menuju 2, si fx-nya itu. Nah, kalau kita dekati dari kanan 1, ini menuju 2 juga. Nah, berarti limit x menuju dari x itu sama dengan 2. Kalau di sini. Nah, kemudian untuk yang bagian C, limit x menuju 2 dari kanan dari fx. Nah, ini kalau kita lihat, kalau dari kanan fx berarti yang ini ya. Nah, ini ke sini. Nah, ketika x-nya itu menuju 2, fx-nya itu kalau kita lihat ini menuju 0 ya. Berarti yang bagian ini jawabannya itu ini 0. Nah, kalau yang D, limit x menuju 2 dari kiri dari fx. Nah, ini sama dengan apa? Nah, kalau di sini kita lihat gambarnya, ini kalau fx-nya itu x menuju 2 dari kiri, fx-nya itu menuju ini, yang titik ini. Nah, dan ini tuh fx-nya itu menuju 1, berarti kalau dari gambar ini. Berarti ini jawabannya itu 1. Nah, kalau E, ya ini karena ini ya, karena karena limit x menuju 2 dari kanan dari fx ini tidak sama dengan limit x menuju 2 dari kiri dari fx. Berarti limit x menuju 2 dari fx itu tidak ada. Nah, terus kalau yang bagian f, nah yang ditanyakan limit x menuju 3 dari fx. Nah, ini kalau kita lihat si x itu kalau di grafik ini, kalau diperhatikan ini ketika x-nya itu ke kanan terus. Nah, ini mendekati ini ya.
secara asintotik ini menuju Y sama dengan 1 gitu. Fx-nya itu menuju 1. Nah, berarti kalau ini berarti jawabannya itu Y sama dengan 1. Oke, untuk soal ini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di sini tentukan konstanta A sehingga fungsi berikut kontinu di setiap bilangan real. Untuk yang bagian A, nah kita kerjakan, kita coba bagian B, Fx sama dengan itu. Oke, ini kan kalau kontinu kan agar kalau kita perhatikan si Fx kan ini kontinu untuk X-nya itu tidak sama dengan 3 ya, karena polinom. Ya, intinya karena polinom gitu, kalau kita perhatikan. Nah, terus agar Fx kontinu di dan 3, berarti haruslah limit X menuju 3 dari Fx ini sama dengan F3. Nah, dan kalau kita perhatikan di sini, ini bisa kita pecah jadi ini. Limit X menuju yang bagian kirinya ini bisa kita pecah jadi Fx ini harus sama dengan ini ya, limit menuju 3 dari kiri dari Fx. Nah, dan kebetulan ini F3-nya itu sama dengan ini ya, F3-nya itu sama dengan limit X menuju 3 dari kanan ya, kalau kita lihat. Nah, berarti ini sama dengan F3 kebetulan. Nah, berarti agar kontinu sama dengan 3 itu kita harus punya ini F3 itu berarti kan A kuadrat kali 3 plus 4. Nah, ini harus sama dengan yang ini. Yang ini tuh berarti limit X menuju 3 dari kiri dari ini. 2x kuadrat plus A. Dan ini yang kirinya ini jadi 3A kuadrat plus 4 sama dengan ini jadi 9 kali 2, 18. Oke, jadi 3A kuadrat plus minus 18 ada 0. Nah, ini jadi A kuadrat, ada yang salah. Oke, nggak ada. Min 6. Oh, sorry. Ini A ternyata, bukan 4. Ini, oh ya. Ini jadi 3A kuadrat minus A minus 14. Oke, kalau kita cek 3 kali 14, ini 4 kali 3, 2, 5, 2. Siap. Oh, enggak. 42.
Oke, ini 42 tuh sama dengan 7 kali 6. Oke, di sini berarti 3A kuadrat minus 7 minus 6A, nggak benar bentuknya, plus 6A minus 7A 14 sama dengan 0. Berarti ini 3A A plus 2 minus 7A A plus 2. Berarti ini 3, ini hanya enggak. Nah, berarti ini 3A minus 7 plus 2. Berarti A-nya itu sama dengan 7/3 atau A-nya itu sama dengan minus 2. Oke, berarti ini A-nya itu. Yang sama dengan 7/3 atau A-nya sama dengan minus 2. Oke, ada pertanyaan untuk hal ini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini, misalkan Px sama dengan Fx kali Gx, terus Gx sama dengan Fx dibagi Gx dengan menggunakan aturan turunan, kita peroleh P aksen sama dengan titik-titik, terus Q aksen sama dengan titik-titik. Oke, di sini ya kalau OV aksen ya sama dengan ini. Nah, berarti kalau yang P aksen X itu kan sama dengan ini F aksen Fx kali Gx aksen gitu. Nah, berarti ini sama dengan berarti begini. Kalau Gx ya, kalau ini kan U bagi V, aksen ini kan jadi ini. Nah, berarti kalau yang Gx aksen itu ini sama dengan Fx per Gx, dan ini sama dengan ya aksen X Gx minus G aksen X per Gx kuadrat gitu. Oke, harusnya yang ini mudah ya, kenapa? Ini. Oke, saya rasa yang ini harusnya cukup mudah. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini, jika F2 sama dengan 5, F aksen 2 sama dengan 3, G2 sama dengan 4, G aksen 2 sama dengan 6, dan AF sama dengan itu, maka hitung turunan berikut. Oke, di sini kalau yang A ya ini gampang ya, berarti kalau itu sama saja dengan dan ini, dan ini berarti ini 3, aksen 2 6, berarti ini 9. Nah, kalau yang D, kenapa ini terlalu gampang, jangan yang D deh.
terlalu gampang. Ini mungkin. Yang D sih, oke, kita kerjakan dulu yang D terus yang H. Yang D ya berarti kalau F per G aksen 2 ya berarti ini F aksen 2 G2 minus G aksen 2 F2 gitu. G2 kuadrat. Nah ini berarti 3 kali 6 minus 3 aksen berarti ini minus 4 minus 6 sorry. Ini minus ini kok 6 sih. Ini 3 keduanya minus 4 minus G aksen 2 itu 6 2 itu 5 per minus 4 kuadrat. Dan ini min 12, ini min 30 per 16. Berarti ini nanti jadi ini minus 42 bagi 16. Ya, ini nanti minus 7 per 8. Nah, kalau yang F nanti aksen 2 tuh sama dengan ini X kuadrat plus 1 GX per FX. Ini nanti jadi X kuadrat plus cukup. Agak cukup kereta. Aksen 2 ini sama dengan X kuadrat plus 1 GX per apa? Per FX itu. Ini aksen tapi dihitungnya 2 atau notasi yang benarnya ulang. Oh, ini aja deh. X-nya dulu. Nah, dan ini nanti jadi ini X kuadrat per 1. Ini aksen plus fx minus f aksen x f aksen x kali ini x kuadrat ke 1 GX. Nah, yang kiri ini jadi kita pakai aturan perkalian nanti menjadi 2x kali GX itu. Terus tambah aksen x kali x kuadrat 1 minus
F aksen X kali X kuadrat plus 1 dx per F kuadrat X. Nah, berarti H aksen 2 itu sama dengan, ya tinggal masukin aja ya, seperti ini. Terus G aksen 2 dikali ini 2 kuadrat plus 1 minus ini F aksen 2 kali ini 2 kuadrat plus 1 kali G2 per F kuadrat F2 kuadrat. Ini tinggal dimasukkan saja, nanti dapat hasilnya. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? Oke, kalau tidak ada, ya harusnya ini cukup mudah. Cuma ini aja. Aturan perkalian dan pembagian. Nah, terus kita lanjut ke soal ini. Yang A, kalau tidak salah ini pernah dikerjakan yang A. Kita coba kerjakan yang bagian ini. Bagian B, ya sebenarnya sama aja. Oke, yang bagian B ini kita cari turunannya dulu. F aksen X. Kita pakai, kita cari turunannya ini nanti jadi bentar. Ini jadi minus 2x ya dulu. Iya benar. Nah, tapi biar lebih jelas. Ini itu kan bisa ditulis jadi 5 kali. Nah, berarti F aksen X ini jadi pakai aksen komposisi aja, ini jadi min 5 X kuadrat plus 1 kali 2X. Ini sederhanakan kita jadi min 10X kali, oh ini min 2. Ini X kuadrat plus 1 min 2. Nah, terus itu kan persamaan garis singgung grafik di titik P. P-nya itu 2,1. Oke. Ini kalau gradiennya salah satu deh. Persamaan garis singgungnya ini berarti Y, kalau ini kalau kita tulis ini ya, tulis P itu A, B, berarti ini sama dengan M-nya apa, X min A. Nah, dalam hal ini si M-nya itu atau gradiennya itu tuh dy dx di atau di ini di A, B, yang mana itu kalau di dalam kasus ini B-nya sama dengan 1. Ini dy dx-nya itu ini sama dengan F aksen A, yang mana F aksen A itu berarti F aksen 2. Ini X min 2. Nah, F aksen 2 di sini kan, tapi kalau kita lihat ini jadi nah ini kan jadi
min 10 kali 2 per ini 2 kuadrat plus 1 kuadrat. Ini 5 kuadrat 25 nanti ya ini jadi bawahnya 5, ini jadi min 4 nanti. Ya benar. Oke. Ini berarti kalau kita sederhanakan ini jadi 5y min 5 sama dengan min 4x plus 8. Ini jadi ya 4x plus 5y sama dengan 13 gitu. Ini usahaan garis singgung. Oke, ada pertanyaan untuk hal ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke soal selanjutnya. Hitung dx dari persamaan berikut dengan menggunakan turunan implisit. Oke, kita akan menghitung bagian B. Di sini, oke, ingat kalau turunan implisit ini kan yang ditanyakan dari dx, berarti kita tuliskan dulu y dalam fungsi x gitu ya. Y-nya fungsi dalam x, berarti kalau udah mahir, boleh langsung. Ini berarti ya kita turunkan kedua ruas terhadap x, ini jadi ini 4/5. X-nya jadi kurangi 1, berarti minus 4/5 gitu. Ditambah ini ya 4/5 juga. Ini y-nya itu jadi minus 1/5. Ini berarti ya sin x sama dengan 0. Ya, terus ya sin x kita ubah jadi dx. Nah, terus yang yx itu jadi kita ubah jadi y. Ini pangkat minus 1/5. 4/5 plus ini 4/5 x pangkat minus 1/5. Berarti kalau ini sama dengan 0, berarti kalau kita lanjutkan ini jadi 4/5 y pangkat minus 1/5 dy dx sama dengan 4 minus 4/5 x pangkat minus 1/5. Nah, ini kita coret dan nanti dy dx sama dengan x pangkat minus 1/5 dibagi ini ya, dibagi y pangkat minus 1/5. Dan ini tuh sama saja dengan ini, y pangkat 1/5 dibagi x pangkat 1/5. Atau sama dengan ini. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? Ada minusnya ya, sorry. Ya, ini minus. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini tentukan persamaan garis singgung grafik samaan berikut di titik A yang diberikan. Yang A ini kita pernah mengerjakan, jadi kita kerjakan saja yang bagian B. Oke, tan X-nya sama dengan Y.
seperti biasa, kalau usahaan garis singgung itu kita mulainya ini ya, mulainya kita cari turunan dari fungsinya itu sendiri dulu. Jadi kita di tugas di sini kita cari dulu dx-nya apa. Ya seperti biasa kita eh, misalkan dulu ini ya, misalkan dulu y sama dengan yx gitu. Nah berarti ini nanti jadi tan x. Tapi kalau udah seperti biasa, kalau udah mahir itu kalian boleh langsung saja, tidak usah pakai ginian segala. Nah, kita turunkan kedua ruas terhadap x, ini nanti jadi yang kiri itu pakai turunan fungsi komposisi, ini jadi secant kuadrat x yx, terus turunan di dalamnya itu ini kita ini dulu deh, biar kita tulis dulu ini dia ini. Nah terus yang kanannya ini yx turunkan terhadap x, ini jadi begini ya sin x. Nah terus ini kita yang bagian dalam sini kita turunkan. Ini jadi pakai aturan perkalian kita dapatnya x plus ini x ya aksen x itu ya. Nah berarti kita sederhanakan ini jadi nanti yang ya ada y aksennya kita pindahkan ke kanan, terus yang enggak ada itu kita pindah ke kiri, ini nanti jadi begini x yx. Nah, ini yang yx kita ubah jadi y aja dulu, jadi begini ditambah kali ini jadi y, terus tambah x y aksen ini jadi dy dx terus sama dengan dy dx. Nah yang ada dy dx-nya kita kalikan dulu, ini jadi secant kuadrat xy kali y tambah x kali secant kuadrat xy dy dx. Nah dengan ini dy dx. Nah ini berarti dy dx-nya ini seperti berarti ini y kali secant kuadrat xy orang ini kurangin ini, berarti 1 minus x secant kuadrat xy. Ini tinggal kali-kali silang aja deh, nanti dapat ini. Nah kemudian ini ya ini seperti ini ya, seperti biasa untuk persamaan garis singgungnya ya. Kalau ini kita tulis dalam ini bentuk A, B, di pi/4,1 itu berarti ya ini ya dia min b sama dengan ini dy dx dihitung di A, B. Ini x min A. Oke, ini kan y min b-nya itu 1 gitu. Yang ini ya kita coba masukkan ini A, B-nya itu pi/4,1. Nah, berarti ini 1
Terus sekan kuadrat pi per 4 per ini 1 minus pi per 4. Ya, benar. Pi per 4. Sebentar, takut ada yang salah. Oh, benar. Pi per 4 sekan kuadrat pi per 4. Terus ini X min pi per 4 gitu. Nah, yang ini sekan itu kan 1 per cos, berarti kalau ini kan cos pi per 4 kan itu akar 2 per 2. Nah, berarti kalau sekannya itu berarti 2 per akar 2. Sekan ini pi per 4 tuh berarti ini kan 2 per akar 2, yang mana ini tuh sama dengan akar 2. Berarti ini yang atas itu 2. Yang atas itu 2. Ya, ini 1 minus pi per 4. Ini dikali 2. Kali X min pi per 4. Ini tinggal disederhanakan saja. Kalau ya, ada pertanyaan untuk soal ini? Oh, tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kita review cara mengerjakan soal ini. Nomor 38, suatu partikel bergerak sepanjang grafik Y sama dengan akar X pada kuadran pertama. Sedemikian hingga jaraknya ke sumbu Y bertambah sebesar 3 satuan detik. Misalkan θ adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu X positif dan ruas garis yang menghubungkan titik 0,0 dan partikel tersebut hitung θ dt ketika jarak partikel tersebut dengan sumbu X itu 2 satuan. Oke, ini tadi gini aja. Kita gambar dulu. Ini Y, ini X. Terus itu kita punya grafik akar X. Ini Y sama dengan akar X gitu. Pada kuadran sedemikian hingga jaraknya. Nah, ini partikelnya itu misalnya di sini ya. Di sini. Ini partikelnya. Ini partikelnya sehingga jaraknya ke sumbu Y bertambah 3 satuan per detik. Nah, berarti ini ceritanya dia jaraknya ke sumbu Y bertambah 3 satuan per detik. Nah, berarti kalau jarak ke sumbu Y bertambah yang konstan, berarti dia seperti ini. Modelnya itu. Modelnya berarti bergerak ke kanannya itu sebesar 3 ya, 3 satuan per detik. Nah, ini tuh sama saja dengan apa berarti ini dx dt ya, sama saja. Soalnya kan ini tuh kan jarak ini ke sumbu Y itu sama saja ini. Nah, yang ini posisi X-nya itu. Nah, kemudian misalkan θ adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu X positif, ruas garis yang menghubungkan titik θ, titik 0,0 dan partikel tersebut. Nah, berarti θ-nya itu ini menghubungkan sumbu X positif 0,0 dan ini partikel, berarti yang ini θ-nya itu. Nah, ini θ-nya. Nah, kemudian ini hitung dθ dt ketika jarak partikel tersebut dengan sumbu X adalah 2 satuan. Nah,
Berarti yang ditanyakan di sini d theta dt ketika apa ini jarak partikel tersebut dengan sumbu x adalah 21. Nah, berarti kan jarak partikel dengan sumbu x kan berarti yang ini ya. Ketika ini berarti ketika y-nya itu sama dengan 2. Nah, oke, berarti berapa hal di sini? Oke, kita cari dulu x-nya itu berapa ketika y-nya itu sama dengan 2. Ketika y sama dengan 2, ini partikelnya itu posisinya di mana? Nah, ini kan karena x positif, x-nya itu positif, oh ya lebih dari sama dengan 0 lah. X-nya lebih dari sama dengan 0 berarti ini kan ketika y sama dengan 2 kan kita punya hubungan ini ya, yaitu sama dengan akar x itu. Nah, berarti kalau ini, nah karena x-nya itu lebih dari sama dengan 0, berarti x-nya itu sama dengan 4 ya, kalau di sini. Nah, nggak usah lebih dari sama dengan 0 sih, x-nya pasti sama dengan 4. Nah, kemudian, ini kan kita punya ini ya, d theta dt. Nah, theta dengan x itu hubungannya apa sebenarnya itu? Nah, kalau kita lihat ini kan theta nih, ini theta. Ini ke atas itu y, itu y. Yang mana y-nya itu ini sama dengan akar x itu. Kalau ke kanan itu x, itu ke atas itu akar x. Nah, berarti di sini kan kalau kalau kita kan tahu ya, kalau tan theta itu kan sama dengan apa? Sama dengan y per x ya. Yang mana y-nya itu kan dalam hal ini sama dengan akar x gitu per x. Nah, ini karena ya x-nya itu lebih dari 0, ya lebih dari sama dengan 0, yang nggak boleh 0 sih sebenarnya. Kalau 0 nanti nggak ada sudut yang terbentuk. Ini nanti lakukan pembagian ini sama saja dengan ini. 1/akar X. Gitu. Nah, supaya muncul d theta dt-nya, kan ini kan theta itu kan berubah nih. Setiap waktu itu berubah, terus X-nya itu juga berubah. Nah, berarti kita anggap ini ya, theta itu fungsi dalam T, terus X-nya itu juga fungsi dalam T gitu. Nah, terus kita turunkan kedua ruas ini. Yang ini dengan ini kita turunkan, ini kita dapat sekant kuadrat theta kali d theta dt. Ini sama dengan yang kanan kita turunkan, ini dengan menganggap x-nya itu fungsi dalam T, ini nanti jadi x pangkat setengah ya ini tuh. Setengah kalau kita turunkan ini jadi setengah x pangkat yang 3/2. Ini jadi min setengah kali x pangkat minus 3/2 dx dt. Nah, kemudian ini d theta dt sama dengan berarti ini minus setengah x pangkat minus 3/2 dikali ini kan sekant itu 1/cos ya, berarti kalau ini jadi cos kuadrat theta itu dx dt. Nah, ketika x-nya itu sama dengan 4, berarti d theta dt ini sama dengan minus setengah kali ini 4 pangkat
minus 3/2 kali ini cos theta-nya, ini berarti cos theta kalau ini ke sini 4, ini ke sini 2, berarti ini ya akar 20 ya, berarti akar 20 kuadratkan ini cos samping miring, berarti ini bagi ini di 16/20 kali ini dx dt-nya kan ini ada 3, berarti ini. Nah, ini tinggal sederhanakan saja. Ini tidak dapat apa. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Hasil pengukuran panjang rusuk suatu kubus adalah 10 plus minus 0,1 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume kubus serta estimasi galat mutlak dan galat relatif dalam pengukuran tersebut. Ya, ini kalau hitunglah luas permukaan. Oke. Luas permukaan itu kan kalau kubus luas permukaannya kan ini kan ini ya, 6 kali S kuadrat. Nah, kalau volumenya itu ini sama dengan ini, S pangkat 3. Ya, kalau luas permukaannya ya berarti ini ya, L-nya itu sama dengan dalam kasus ini berarti ini 10 plus minus 0,1. Nah, kalau volumenya itu berarti ya D-nya dengan S pangkat 3 berarti 10 plus minus 0,1 pangkat 3 cm pangkat 3. Nah, kalau sekarang ini estimasi galat mutlak. Nah, untuk ini estimasi galat mutlak yang ini dulu, luas. Nah, kalau galat mutlak berarti ya ini mutlak ini ya, si ininya jadi S plus delta S minus LS gitu. Nah, dalam hal ini si S-nya itu jadi di sini S-nya itu sama dengan ini 10, terus delta S-nya itu sama dengan 0 plus minus 0,1. Nah, berarti ini yaitu L 10 plus minus 0,1 minus L 10. Nah, ini kalau estimasinya itu, kalau masih ingat, itu kan sama dengan ini, langsung aja di estimasi dulu. Ini langsung aja estimasinya kita hitung aja. Ini jadi mutlak ya, L aksen S ds atau delta S
sama aja. Ini berarti L aksen S. Berarti kalau ini ya L aksennya kan 12S. Berarti 12 kali S-nya itu 10. Ini delta S-nya berarti ya 0,1 plus minus. Nah, berarti ini 12 gitu. Enggak lupa. Nah, kalau estimasi galat relatif dari luas ini sama saja dengan LS plus delta S minus LS dibagi LS. Nah, ini yang atas kan sudah kita hitung. Ini tuh nanti bisa diestimasi jadi aksen S delta S ini LS. Nah, yang atas tuh kita sudah hitung itu tuh sama dengan 12. Itu kalau kita hitung itu tuh jadi 6 kali S kuadrat. Berarti ini 6 kali 10. Pangkat 2, 600. Ini 12 bagi 6 kan 2. 2 bagi 100 itu jadi 0,01. Nah, ini berarti 0,02. Nah, ini berarti estimasi galat relatif terhadap dari luas. Nah, untuk ya kalau yang volume ya sama aja ya, berarti kalau yang volume itu berarti estimasi galat mutlak ini yang volume berarti ya ini aja S plus delta S minus VS ini mutlak. Ini berarti ini sama saja dengan ya aksen S kali delta S. Ini kalian tinggal hitung aja. Nah, kalau estimasi galat relatif volume ya ini nanti ini berarti VS plus delta S minus VS dibagi VS mutlak. Ini nanti jadi ya yang atas bagi ini. Nah, ini untuk soal ini begini saja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke lanjutannya apa? Oh, masih. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di sini tentukan semua titik kritis nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi berikut dalam interval tertutup yang diberikan. Ya, ini sudah pernah ya. Iya, Kak. Mungkin kita pakai yang agak berbeda. Kita coba kerjakan yang ini. Oke. Di sini titik kritisnya
kita cari dulu titik stasionernya di sini. H aksen X itu sama dengan 2 minus 3 pangkat X minus 1/3 ini dikalikan 2/3. Nah, berarti ini H aksen X-nya itu sama dengan 2 minus 3 minus 2 kali X pangkat minus 1/3. Nah, ini plus, ini minus. Oh iya, ini plus, benar. Oke, berarti titik stasionernya ini berarti ini nanti kita dapat 2 minus 2 X pangkat minus 1/3 sama dengan 0. Berarti ini X pangkat minus 1/3 sama dengan 1 nanti ini jadi X-nya itu nanti sama dengan 1. Nah, berarti untuk titik kritisnya itu ada titik ujung yang mana ini tuh yang titik ujung tuh ada min 1 dan 8, terus ada titik stasionernya itu ada 1. Nah, kemudian ini nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi berikut dalam interval tutup yang diberikan. Ya, kalau kalian ingat nilai maksimum itu di teorinya kalau di interval tutup itu bisa terjadi di titik ujung atau titik ya di titik stasioner atau titik singular. Jadi antara 3 kemungkinan itu. Jadi nilai maksimum itu bisa terjadi di titik singular, ujung, atau stasioner ya. Nah, dalam hal ini tidak ada titik singularnya karena ini tidak ada pemuat yang mutlak itu. Ini jadi dalam hal ini kasus ini tidak ada. Jadi kita fokusnya ke sini saja. Tapi kalau kita substitusi ini jadi kita substitusi yang titik ujung min 1 ini jadi ini kan 2 kali min 1 minus 3 kali min 1 pangkat 2 terus diangkat 3 gitu. Angkat 1/3. Ya, kalau ini jadi minus 2 minus 3. Ya, ini min 5 kali 3. Terus H8 ini jadi 2 kali 8 minus 3 kali 8 di akar 3 itu 2 pangkat 2 ini 4. Jadi 16 minus 12 dan ini sama dengan 4. Nah, terus H1 ini sama dengan ya ini min 1. Nah, berarti di sini nilai maksimumnya itu kalau kita lihat ini terjadi di yang paling gede aja di sini. Nah, yang ini 4. Terus nilai minimumnya ini yang paling kecil dari ketiga itu berarti di sini. Nah, oke. Ini untuk yang bagian D ini begini saja. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini sketsa grafik
suatu fungsi yang memenuhi semua informasi yang diberikan. Oke, di sini f kontinu pada 1 sampai 5 kita gambar dulu di sini. Ini X, ini Y. Terus F1 sama dengan F5. Oke, kita label dulu 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling Y-nya paling tinggi di sini ada 3. 1, 2, 3. Oke, F1 di sini sama dengan 3. F1 sama dengan 3, F5 sama dengan 3, F2 sama dengan 0, F3 sama dengan 1, F4 sama dengan 2. Nah, terus F aksen 2 sama dengan F aksen 4 sama dengan 0. Nah, kalau turunan sama dengan 0 itu berarti ya, ingat kalau gambarnya itu datar, berarti pas dia posisinya itu datar, kita tandainnya gini dulu. Nah, terus di sini, ini untuk F aksennya, ini untuk dari 2 sampai 4 dia plus, dan 45 juga plus, berarti ini begini. 2 sampai 4 dia plus, terus 4 sampai 5 dia juga plus. Nah, terus F aksennya kurang dari 0 untuk 1 sampai 2, berarti ini begini. Nah, terus kalau ini F double aksennya itu, ini pada 3, 4 itu dia dari 3, 4, 3 sampai 4 itu negatif. Terus dari 1, 3 itu positif, dan 4, 5 juga positif. Berarti begini. Oke, ingat kalau ini ya, kalau F aksennya itu, F double aksennya itu positif, ini grafiknya itu seperti ini. Nah, kalau F double aksennya itu negatif, berarti ini grafiknya seperti ini. Nah, kemudian kalau ini, kalau kita ini, si bagian sini nih, ini pas plus, pas naik, ini berarti ini pas posisi F aksennya itu positif ya di sini. Nah, terus kalau ini pas turun, nah ini pas F aksennya itu kurang dari 0. Nah, kemudian yang satu lagi ini turun, berarti ini F aksennya itu kurang dari 0, dan kalau yang ini negatif, ini naik, sorry. Ini F aksennya itu lebih dari 0. Nah, ini artinya apa? Maksudnya itu, jadi kalau F aksennya itu, F double aksennya itu kurang dari 0, dan F aksennya itu lebih dari 0, berarti grafiknya itu yang ini. Nah, kalau F double aksennya kurang dari 0 dan F aksennya kurang dari 0, berarti grafiknya seperti ini. Yang kanan ini. Maksud dari gambar ini tuh seperti itu. Nah, ini yang bagi gambar atas juga sama. Nah, berarti kalau kita gambar ini, si grafiknya, oke, di sini kan dari 1 sampai 2, F aksennya itu kurang dari 0, dan F double aksennya itu positif gitu. Sekarang F double aksennya positif, berarti yang ini ya. Terus F aksennya itu kurang dari 0. Nah, berarti ini grafiknya itu yang bagian sini, berarti yang biru ini. Berarti ini begini. Nah, gitu. Nah, terus dari 2 sampai 3, F aksennya itu
positif. Tapi si F double aksennya itu positif, F double aksen positif dan F aksen positif berarti ya yang kanan ini ya. Berarti ini begini dari 3 tuh. Nah, terus dari 3 ke 4 si F aksennya itu positif. Nah, terus tapi si F double aksennya itu negatif, berarti yang bagian sini nih. Yang 3, 4 itu berarti ini begini. Nah, yang selanjutnya 4 sampai 5 si F double aksennya itu positif. Tapi F aksennya itu positif. Nah, berarti yang bagian sini. Nah, berarti ini begini. Nah, begitu. Ada pertanyaan untuk soal ini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sketsalah grafik fungsi G dengan informasi berikut. Oke, ini yang paling kecil X-nya berapa nih? Minus 3/2. Terus yang paling besar itu 5. Oke, ini berarti gambarnya yang disiapkannya harus seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Oke, ini yang paling tinggi itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ini Y, ini X. Ini adanya itu yang ada di sini F-3. F-nya memiliki turunan kedua pada itu, oke. F-3/2 itu sama dengan 0, berarti ini kita tandain minus 3/2 tuh di sini. Atau minus 1,5, berarti minus 3/2 tuh. Nah, terus F0 sama dengan 1, berarti F0 sama dengan 1 di sini. Nah, F2 sama dengan 5/2. 5/2 berarti 2,5. 2,5 di sini lah. 2,5. Nah, ini 2,5. F3 itu sama dengan 4, berarti di sini. F3. Nah, F5 sama dengan 0, berarti di sini. Oke, F aksen 0 sama dengan 0. Oke, berarti dia datar ya, F aksen 0 sama dengan 0. Berarti begini. Terus F aksen 3 sama dengan 0 juga, berarti datar juga. Jadi di sini datar. Nah, terus F aksen, nah sekarang kita bagian sini. F aksen X itu lebih dari 0 dari minus hingga sampai 0. Oke, di sini kita tabel di bawahnya itu 0 biar sejajar. Dari 0 dia ini negatif. Kurang dari 0. Nah, terus pada 0 sampai 3 juga enggak, sorry, plus. Ini dan pada 0,3. Oke, berarti plus juga. Dan ini F aksen kurang dari 0 pada 3 sampai hingga. Oke, berarti ini begini. Nah, terus F double aksennya ini kurang dari 0 untuk 0 sampai 2. Oke, 0 sampai 2 di sini berarti ya. Ini 2. Terus dan F double aksen ini kurang dari 0 untuk ini plus dulu. Kurang pada ini 0 sampai minus hingga berarti begini, dan 2 sampai hingga berarti begini. Oke, tinggal kita gambar.
Untuk pengingat ya ini kita gambar dulu ini tabelnya seperti ini. Ini untuk pengingat saja. Ini F aksen. Oh, sorry, F aksen ini lebih dari 0, ini yang merah. Ini merah, kita merahin. Ini F aksen kurang dari 0. Terus ini kita di untuk pengingat saja. Ini F aksen ini kurang dari 0. Ini F aksen ini lebih dari 0. Oke, tinggal kita gambar dari ini dari apa? Dari minus 3, dari minus hingga sampai 0 ini kan turunan keduanya itu negatif, tapi turunan pertamanya itu positif. Nah, berarti yang ini ya. Nah, berarti gambar dari sini tuh ini begini. Nah, begitu. Nah, terus dari apa? Dari 0 sampai 2, turunan keduanya itu positif. Tapi turunan pertamanya positif juga, berarti yang ini. Berarti ini begini. Nah, terus dari apa? Dari 2 sampai 3, turunan keduanya itu negatif. Tapi turunan pertamanya itu positif, berarti yang ini nih. Nah, berarti ini begini. Terus dari ini 2 sampai dari 3 ke sana, ke kanan itu turunan pertamanya itu negatif dan turunan keduanya itu negatif juga, berarti yang ini ya. Nah, oke. Berarti yang bagian ini ya begini. Nah, begitu. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Dan tinggal dikit lagi. Seorang penjaga pantai berdiri di pinggir pantai di titik A dan melihat seorang anak tenggelam di laut sejauh 14 meter di titik B. Nah, jarak terdekat anak yang tenggelam itu dari bibir pantai adalah BP 4/6 meter. Nah, ini berarti ini kita tandain dulu 4/6. Nah, terus jika penjaga pantai sanggup berlari dengan kecepatan 5 meter per detik dan berenang dengan kecepatan 1 meter per detik, tentukan waktu minimum yang dibutuhkan untuk menyelamatkan anak tersebut. Oke, kalau kita perhatikan si gambar ini tuh ceritanya gimana? Ini kan ada yang tenggelam di sini nih. Ceritanya tenggelam nih. Ini anak tenggelam gitu. Ini tenggelam. Nah, oke. Ini tuh kan penjaga pantai itu posisinya di sini ini. Nah, ini kalau logikanya kalau kalau kita diberikan dua ini kecepatan yang ke kanan dan ke atas ini kira-kira gerak si penjaga pantainya itu seperti apa? Ya tentu saja nanti gerakannya itu nanti seperti ini. Si geraknya itu nanti si penjaga pantai itu dia bakal gerak ke sini dulu yang paling efisien gitu. Terus ke sini ya kalau yang logisnya itu kalau diberikan soal seperti ini. Jadi dia geraknya seperti ini. Ini ke sini dulu, terus ke sini. Oke, kita ini dulu pakai
Pitagoras dulu untuk mencari AP itu panjangnya berapa. Ini kalau kita Pitagoras kan ini AB kuadrat kan sama dengan BP kuadrat tambah AP kuadrat ya. Berarti ini AB-nya itu dalam hal ini 14 kuadrat sama dengan BP ini kan 4 kan kuadrat, ini 16 kali 6 kan ini nanti 96 itu plus AP kuadrat ini nanti terus nanti AP-nya itu sama dengan 14 kuadrat kan 196 dikurangin 96. Nah, berarti ini akar 100 yang mana itu sama dengan 10 gitu. Nah, ini berarti kok. Nah, ini 10 berarti si apa itu. Nah, oke. Ini modelnya boleh gini ya. Jadi kan ini bisa, jadi kan kita maunya meminimumkan si waktu berenang ditambah berjalannya ini. Nah, berarti ya kita boleh misalkan yang satu ini X atau yang ini X gitu. Nah, ini supaya ini karena, tapi nanti si hasilnya itu bakal sama saja. Di sini saya memisalkan yang X-nya itu yang ini gitu. Nah, kalau yang ini X kan ini jadi 10 min X itu. Nah, ini kan kalau kita pakai Pitagoras ini jadi yang ini tuh akar 96 plus X kuadrat gitu. Oke, di sini kan kalau kan kita maunya meminimumkan ini ya, meminimumkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan anak. Nah, kalau waktu itu kan formulanya ini ya, formula antara waktu dengan kecepatan dan jarak itu hubungannya kan ini ya, V itu sama dengan, ya kalau jarak itu S gitu, itu V itu sama dengan S bagi T gitu ya. Nah, berarti kalau T itu kan ini sama dengan ini ya, S per V gitu. Nah, tapi dalam hal ini ya si T-nya itu ini kita bagi-bagi gitu. T totalnya itu sama dengan T, saya sebut saja T ini air. T air itu maksudnya waktu yang dibutuhkan pas berenang, sama T ini T darat gitu pas di pantai. Nah, T air berarti gimana? Berarti T-nya sama dengan, oh sorry, mungkin ini ya, ini ada dua pengertian dari soal ini. Dalam hal ini saya akan menganggap kalau waktu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan si anak itu jadi asal ini aja, asal dia nyampe ini ke sini gitu, dari A ke B. Soalnya ini sebenarnya ada dua interpretasi jadi dari soal ini. Jadi ada dua kemungkinan maksud dari menyelamatkan tuh, jadi bisa dari A ke B doang atau A dari B ke P. Intinya kalau yang dimaksud P dari A B terus balik ke P gitu, itu berarti ini tinggal ditambahin aja gitu, tinggal ditambahin yang satunya itu berarti T dari B P gitu. Ini bisa begini atau ini atau tanpa gini. Ini sebenarnya ada dua interpretasi gitu dari soal ini tuh, bisa begini atau tanpa yang BP ini. Tapi kalau di sini saya anggapnya yang ini aja, dari AB aja. Soalnya biasanya kalau dia berenang ke sana, itu biasanya kalau si penyelam itu kalau udah sampai ke si korban, itu biasanya si korbannya itu posisi hidungnya itu ya menghadap ke atas gitu. Jadi nggak mungkin di hidungnya itu di air, nggak mungkin. Jadi biasanya saya anggap aja kalau udah nyampe B itu udah selamat gitu. Kalau itu anggap nyampe B aja udah selamat, berarti
formulanya begini saja. Nah, oke. T air di sini berarti ya ini aja 96 tambah X kuadrat akarkan dibagi 1. Karena kan ini kecepatannya dari formula ini. Nah, T darat itu berarti ini 10 min X dibagi ini. Ini 5. Kecepatan di darat. Mana pantai. Berarti ini T-nya itu, nyaman T-nya itu fungsi dalam X, ini sama dengan akar 96 plus jadi ini 10 minus X dibagi 5 ditambah ini akar 96 plus X kuadrat. Nah, ya udah, kita tinggal meminimumkan aja. Ini berarti kira-kira nanti apa? X-nya berapa? Oke, di sini X-nya itu kan ini ya, kalau di sini kan ini X-nya tadi di sini ya, ini 10 min X. Nah, ini X-nya kan dibatasin ya, berarti X-nya itu ini bisa di sini. X-nya itu di antara 0 sampai 10 berarti kan. Nah, oke, sekarang kita cari turunan pertamanya. Ya, sen X-nya itu berarti di sini minus 1/5. Minus 1/5 plus ini kita turunkan pakai aturan rantai. Ini nanti kita dapat nih X per akar 96 plus X kuadrat nantinya. Nah, terus titik stasionernya berarti ini T aksen X sama dengan 0 gitu. Dan ini nanti kita bakal dapat akar 96 plus X kuadrat minus ini ditambah 5X gitu per dan ini nanti kita dapat ini 5X sama dengan akar 96 plus X kuadrat. Ini nanti jadi kita kuadratkan jadi gini 25X kuadrat sama dengan 96 plus X kuadrat. Nanti kita punya X kuadrat itu sama dengan 96 per 24 dan ini nanti itu sama dengan 4 gitu. Nah, nanti berarti ya karena tuh gak cukup ternyata. Karena X-nya itu karena X-nya itu lebih dari sama dengan 0, berarti X-nya itu harus sama dengan ini apa 2 titik stasionernya. Oke, berarti kita tinggal kita substitusi aja di antara titik ujung ini di antara X sama dengan 0, X sama dengan 10 sama X sama dengan 2 itu mana yang paling kecil gitu. Nah, kalau kita substitusi T0 ini nanti jadi 2 ditambah akar 96 gitu. Nah, ini T2 ini sama dengan ini nanti jadi 8/5 ditambah akar 100 ya 10 gitu. Nah, terus T10 ini sama dengan akar 196. Akar 196 kan 14 gitu. Nah, nanti dicek T2 itu minimum. Nah, berarti ya waktu minimumnya itu
waktu minimumnya itu ya itu. Ini 8 T2, yang mana itu 10 ditambah 8/5. Tinggal cek aja kalau ini. Ada pertanyaan untuk soal ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita. Oke, ini yang review UTS segini, ini lanjut ke tutorial sebelumnya. 20 ini udah masuk. Kita lanjut ke tutorial yang selanjutnya. Saya buka dulu. Oke. Kita lanjut. Tutorial bab 3. Oke, ini tadi udah. Oke, kita lanjut ke soal ini, 21. Ini harusnya tinggal 4 soal lagi. Oke, nomor 21, tentukan semua nilai C yang memenuhi kesimpulan teorema nilai rata-rata untuk turunan untuk fungsi dengan grafik berikut di interval min 1, 3. Oke, di sini kalau kalian ingat, kalau kita misalkan itu F gitu ya, Fx. Nah, kalau turunan teorema nilai rata itu untuk turunan itu berarti kita tuh cari C sehingga F aksen C. Berarti di sini cari C di min 1 sampai 3 sehingga ini F aksen C itu sama dengan F3 minus F1 dibagi ini 3 min 1. Ini minus 1. Seperti ini. Nah, berarti kita suruh cari C di situ sehingga F aksen C-nya itu sama dengan ini. Artinya apa di sini kalau misalnya kita gambar yang A, sini kan F aksen C sama dengan ini tuh berarti kan kalau kita lihat ini tuh kan sama saja dengan kemiringan garis yang melalui min 1, F min 1 dan 3, F3 gitu. Berarti kita cari titik yang punya kemiringan dengan garis ini gitu. Nah, ini mana yang kemiringannya itu sama dengan garis ini ya. Kalau di sini, kalau kira-kira ini yang punya kemiringan sama tuh yang ini. Kalau kita lihat ini tuh nanti ya di 1, 3 tuh ini nanti ini harusnya sejajar. Anggap saja sejajar, soalnya ini dari 1, 3 harusnya gambarnya itu ngepas ini tuh. Nah, ini nanti begini. Misalnya kalau ya ini yang sejajar dengan ini, yang kalau yang A ini C-nya sama dengan 1. Nah, ini kalau yang bagian B ini berarti mana yang sejajar dengan ini. Si garis singgungnya itu. Nah, berarti kalau di sini yang sejajarnya kalau ini dari min 1 sampai 3, ini kita cek 0, 1, 2 itu mana yang sejajar. Soalnya tidak mungkin kalau soalnya seperti ini, gambar gini, ya tidak mungkin di 1,5 atau 0,5 gitu. Soalnya nanti menyusahkan gitu. Pasti di sini di 0, 1 atau 2 kita cek.
Di sini kan kalau kita ini, ya kalau kira-kira ini yang sejajar itu, yang satu itu ini, yang satu laginya itu yang ini. Tidak mungkin di 0,5 atau minus 0,5 gitu, pasti di sini. Soalnya nanti menyusahkan. Nah, ini berarti C-nya itu 0 dan C-nya itu sama dengan 2 gitu. Kalau YMB itu. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Tentukan apakah tentukan apakah teorema nilai rata-rata untuk turunan berlaku pada fungsi dan interval berikut. Jika ya, cari semua C yang memenuhi teorema tersebut. Jika tidak, sebutkan alasannya. Oke, di sini kita ambil dua sampel ini. Nah, ini kalau kita cek, ini kan F3 minus F min 1 per 3 dikurangi yang bagian A ya. Min 1 ini sama dengan ini ya. Kalau kita substitusi ini, 9 minus 3 plus 1 dikurangi ini apa? Kurangi min 1 kuadrat min 1 plus 1 per 3 plus 1. Ini berarti ini jadi 7. Ini jadi min 1 per 4. Ini udah benar belum? Oke, udah benar. Ya. Ini jadi nanti 3/2. Nah, berarti kita cari F aksen C, sehingga F aksen C-nya itu sama dengan 3/2. Berarti ini 2X. Oh, langsung aja deh. Ini 2C multiple minus C sama dengan 3/2. Minus 1, sorry. Ini minus 1. Berarti ini 2C sama dengan 5/2. Ini berarti C-nya sama dengan 5/4. Nah, kalau yang D, nah ini kalau ingat, ini tuh kan GX itu kan itu tidak GX yang sama dengan mutlak X min 2, ini tidak punya turunan. Jadi X sama dengan 2 dan X sama dengan 2 itu ini ada di min 1,3. Ini berarti teorema tidak, berarti ini berarti TNR tidak berlaku nanti untuk ini si GX. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor 22 ini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke soal. Budi melakukan perjalanan dengan mobil sejauh 140 km dalam 2 jam dengan kecepatan awal 0 km per jam. Tunjukkan bahwa suatu saat kecepatan mobil Budi melebihi 70 km per jam. Oke, di sini jadi kita idenya itu
Ini T, ini X. Nah kan si Budi ini melakukan perjalanan sejauh 440 km dalam waktu 2 jam ya. Berarti pas T-nya itu 2, ini dia si ini dalam kilometer. Si jaraknya itu 140 gitu. Berarti begini. Nah, ini tuh seperti ini. Nah, terus kan logikanya berarti di sini kalau awal-awal ya berarti pas T-nya sama dengan 0, T-nya sama dengan 0 berarti ya di sini kecepatan awalnya 0 km per jam. Berarti di sini. Ini berarti di sini. 0 km per jam berarti ya kalau kecepatan awal kayak ini, kalau yang bagian ini nggak terlalu ngaruh kalau yang kecepatannya. Tapi yang jelas kalau yang awal berarti sebelum ini kan kalau awal-awal pasti jarak yang ditempuhnya ya 0 gitu. Biasanya 0 kalau jarak yang ditempuh di awal tuh. Nah, berarti di sini kalau dari teorema nilai rata-rata kan kalau ini misalnya grafiknya ya acak-acakan seperti mau apapun itu ya seperti ini misalnya. Nah, di sini tunjukkan bahwa suatu saat kecepatan mobil Budi tersebut 70 km per jam. Nah, ini misalnya fx ya. Nah, berarti ini ya kata teorema nilai rata-rata kalau andaikan asumsi ini asumsi F itu punya turunan untuk T, T-nya itu di 0,2. Nah, berarti berdasarkan TNR gitu, teorema nilai rata-rata, ini ada T, T0 gitu ya, T0 di 0,2 sehingga F aksen T0 ini sama dengan gitu apa F2 dikurangi F0 dibagi 2 min 0. Berarti ini F2-nya itu 140 minus F0-nya itu ini harusnya 0 bagi 2 dan ini nanti 70. Berarti ada saat ketika dia si kecepatannya itu ini 70 km per jam. Ini harusnya ya kecepatan awal di sini nggak terlalu ini, nggak ngaruh. Yang ngaruh itu justru ya perjalanan yang awal itu pas T sama dengan 0 ya berarti udah pasti dia pas posisinya itu di awal ya logikanya yang pas kilometernya masih kilometer 0.